Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengungkap waktu krusial dalam kematian anak berinisial NS 12 tahun yang diduga dianiaya ibu tirinya TR 43 tahun. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Senin 2 Maret 2026, Samian menegaskan penyidikan mengerucut pada periode antara pukul 18.35 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. Di jam itulah waktu krusial korban mulai dari kondisi tanpa luka hingga akhirnya ditemukan sudah penuh luka. Pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, korban masih dalam kondisi tanpa luka saat dibawa ke tukang pijat. Namun sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, mulai terlihat adanya luka di tubuh korban. Ketika pamannya datang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kondisi korban sudah dipenuhi luka. Polisi menyusun kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan saksi kunci, rekaman video, serta jejak digital yang menunjukkan perubahan kondisi fisik korban dalam kurun waktu tersebut. Penyidik juga mengedepankan metode pembuktian ilmiah. Hasil pemeriksaan medis sementara menemukan indikasi trauma akibat panas dan benturan benda tumpul. Samian menegaskan proses hukum tidak hanya bertumpu pada pengakuan tersangka, melainkan diperkuat dengan bukti medis, psikologi forensik, dan barang bukti elektronik. Selain menelusuri kejadian pada malam itu, penyidik mendalami dugaan kekerasan berulang yang dialami korban sejak November 2024. Saat ini TR telah ditahan dan dijerat pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman berat, serta berkoordinasi dengan UPTD setempat kaitannya dengan psikologis yang mungkin bisa dilakukan lebih lanjut untuk Ibu Lisna. Nah, terkait dengan proses hukum akan lebih baik jika penerapan pasal yang tadi disampaikan oleh rekan dari KPAI dan juga kuasa hukum itu harus dilihat lebih dalam dan juga lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil. Dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya urbanism itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele yang soal timeline ini Pak. Kita nggak perlu, yang perlu langsung ke inti masalahnya. Ya mulai kesimpulan sampai ini. Ya silakan Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan sekalian yang hadir, dan yang kami hormati peserta rapat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah daripada Polres Sukabumi menindaklanjuti adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak korban NS. Di mana terkait dengan anak korban NS, kita sudah menerima adanya 3 laporan polisi. Yang pertama yakni laporan polisi LP-B-09 Romawi 2 SPKT Polsek Jambang Kulon, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat tanggal 19 Februari 2026, di mana sebagai pelapor adalah Anwar Satibi. Kemudian sebagai telapor adalah Ibu Tiri atau Saudara Teni Rida. Terhadap perkara tersebut,
kami terima tanggal 19 Februari, kemudian kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan, sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik, dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka, dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan di tanggal 23 Februari 2026. Pak, tersangkanya siapa aja? Pak? Tersangka Ibu Tiri, inisial TR, yaitu Teni Rida. Ayahnya enggak, bukan tersangka, Pak? Untuk ayahnya di LP yang tanggal 19 Februari sebagai pelapor, Bapak. Oh, pelapor. Sebagai pelapor LP. Ya, walaupun pelapor kan kalau terbukti kan bisa jadi tersangka juga, Pak. Siap. Namun dalam perkara ini, Bapak, kami juga menindaklanjuti laporan polisi yang kedua, yakni laporan polisi yang dibuat di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu juga ada laporan polisi, di mana laporan polisi itu sebagai pelapor juga sama, Anwar Sadibi, yang dilaporkan Ibu Tiri juga, ya ini Teni Rida, yang pada saat perkara sedang kami lakukan penyelidikan, kemudian ada perdamaian sehingga prosesnya hold, karena kemarin ada pernyataan pencabutan perdamaian tersebut dan juga adanya perbuatan yang berulang, sehingga perkara tersebut sudah kami naikkan sidik, dan ke depan tentunya kita akan lakukan pembuktian untuk pemenuhan unsur gelar untuk penetapan tersangka. Kemudian terkait dengan Anwar Sadibi sebagai pelapor, kebetulan kami menangani laporan polisi yang ketiga yang dibuat oleh saudara Krisnamurti sebagai kuasa hukum orang tua atau ibu kandung, di mana laporan polisi B 106/2/2006 SPKT Polres Sukabumi Polda Jawa Barat yang dibuat pada tanggal 24 Februari. Ya. Walaupun terhadap korban atau pelapor belum kita minta keterangan karena memang masih situasi berduka. Namun kita sudah maraton melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain untuk mengumpulkan alat bukti. Dan kita juga akan segera meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Kemudian terkait dengan perkara yang sudah kita tangani sekarang, yang viral, di mana laporan yang dibuat tanggal 19 Februari, tentunya kita melakukan penyidikan yang betul-betul profesional, tidak under pressing daripada pemberitaan media sosial ataupun intervensi lainnya. Kemudian kita melakukan kolaborasi interdisipliner melibatkan daripada forensik, di mana kita melibatkan psikologi klinis, kemudian juga psikologi forensik, kemudian kita juga akan menyiapkan pembuktian yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari tindakan yang sudah kita lakukan, memang kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 saksi, kemudian 3 ahli, dan kita mendapatkan bukti-bukti surat seperti visum et repertum yang di situ sudah menggambarkan bagaimana terjadinya luka lebam yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Jadi ada trauma panas dan trauma benda tumpul. Siap. Dan dalam fakta-fakta peristiwa itu, di hari Kamis tanggal 18, pukul 8 pagi, bahwasanya korban dibawa ke UGD di Rumah Sakit Jombang Kulon. Pada saat itulah dokter yang menerima bisa melakukan wawancara, sehingga kita juga mendapatkan informasi penting sebagai kunci bahwasanya siapa yang disebut anak yang melakukan penganiayaan yang disaksikan oleh 2 perawat lainnya. Kemudian pukul 16.00 korban anak NS dinyatakan meninggal dunia, dan bapaknya daripada NS, saudara AS, membuat laporan polisi pada tanggal 19 di jam 19.30. Kemudian selama maraton kita lakukan penyelidikan 24 jam, kita sudah bisa meningkatkan proses ini penyidikan. Karena kita yakini ada alat bukti yang permulaan cukup sehingga ini ada dugaan pidana karena tidak wajar dan tentunya ada dugaan kekerasan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh dari KPAI dan juga dari Komisi Perlindungan Anak, kita juga
melakukan penyelidikan dengan melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana lingkungan tempat tinggal juga saksi-saksi di sekitar juga memberikan keterangan yang sama adanya penganiayaan yang sudah berulang. Dan yang jelas penganiayaan yang terjadi pada November 2024, di mana juga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari TR kepada anak korban NS, di mana di situ juga ada pengakuan. Namun di dalam perkara yang kita tangani sekarang, tersangka TR tidak memberikan pengakuan dan kita tidak mengejar pengakuan tersebut, dan kita berupaya melakukan pembuktian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian dalam mendukung pembuktian ini kita juga sudah mendapatkan hasil psikologi klinis, kemudian hasil psikologi forensik dan juga analisa dari psikologi dari ASIFOR. Kemudian barang bukti elektronik yang berkembang di media sosial juga kita melakukan pengajian, di mana di tanggal 19 pukul 10 ada salah satu saksi yang melakukan interview terhadap korban anak. Di situ juga menyatakan beberapa pernyataan yang tentunya didengarkan, disaksikan oleh beberapa saksi lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.